Kamu lari cepat sekali ya. Cari dia. Galilah sampai nemuin dia. Aku akan membunuhnya. Kalian berdua. Cari di sana. Pergi. Kalian berdua ikut aku. Hahaha. Qingyu, tolong aku. Aku bantu kamu. Tuan Mudahan. Lihat dirimu sekarang. Sungguh menyedihkan. Tapi aku dan King Yu harus berterima kasih karena dulu kamu pinjamkan kartu identitasmu. Agar aku bisa pinjam 30 juta. Kamu yang merugikanku. Binatang. Orang tuaku tahu. Pasti. Tidak akan melepaskanmu. Tuan Mudahan. Aku lupa memberitahumu. Keluarga Han kalian sudah bangkrut sejak lama. Kamu sekarang hanyalah anjing tersesat yang tidak ada yang inginkan. Waduh, paman dan bibi sayang padamu. Demi melindungimu, mereka ditebas anak buah Tuan Duan. Hanze, kau ini pembawa sial. Sampah yang buat orang tua mati. Akan kubalas kalian semua. Ah, cepat. Halo, Bos Duan. Hanze kami tangkap. Cepat bawa orang ke sini. Wang Sun. Shin Qingyue. Kalian ini pasangan jahat. Jika ada kehidupan lain, aku pasti akan membayar hutang darah. Hidup lebih baik mati. Lepaskan aku, lepaskan aku. NAK. Ayah, ibu. Anakku. Ayah, Jangan. Anakku. Persetan. pack. Pack. Ya. Teman-teman, tolong tenang. Besok aku ulang tahun merayakannya. Aku putuskan untuk mengajak seluruh kelas ke dealer mobil, setiap orang dapat satu mobil. Biaya, aku tanggung semua. Aku ternyata terlahir kembali. Lahir kembali ku hari ketika Wang Sun mencuri KTP saya untuk pinjaman. Dege, pinjam KTP-mu sebentar, ya? Oh, begini. Manajer dealer mobil bilang belanja 1 juta bisa jadi VIP. Saya pikir bisa dapat diskon. Mobilmu itu sudah lewat 1 juta? Mau ikutan ke gimana? Bisa. Dalam kehidupan ini, kalian jangan pernah coba menyakiti saya lagi. Tidak bisa. Hanze, Sun Ge ingin pinjam KTPMU daftar VIP biar hemat. Kamu pelit. Cepetan keluarin, teman-teman masih nunggu. KTP nggak bisa dipinjemin. Itu pengetahuan dasar. Ini nggak ada hubungannya sama pelit. Hanze, aku sudah memberi muka padamu. Bro Eun itu anak orang kaya, sumbangan ke pegunungan lebih dari 20 juta. Apakah dia akan menipu? Kamu terus beralasan. Apa mau mempermalukan Bro Eun? Anak orang kaya besar apaan? Hanya siswa miskin yang bisa keluar dari pegunungan karena bantuan orang lain. Hanya orang yang dimabuk cinta sepertimu yang akan percaya padanya. Kupikir sengaja cari masalah, kan? Kalau tidak ambil, aku ambil sendiri. Yu. Bukan aku tidak mau pinjam. Aku tadi keluar lupa bawa. Begini, pulang ambil KTP. Cepat kok. Tak ganggu teman, besok ambil mobil. Jadi kamu cepat pergi, lambat sekali. Wang Sun. Shin Qingyue. Aku tahu kalian tidak akan mudah menyerah. Jika kalian mau bermain, akan aku temani bermain. Agar kalian tak akan pernah lupa.
Paman Fu. Katakanlah Xiaoze. Aku butuh bantuanmu. Bantu menyelidiki informasi seseorang. Siapa yang ingin kamu selidiki? Duan Pong. Maaf ya. Aku sudah balik rumah dan bongkar semua. Tapi nggak ketemu KTP. Mungkin nggak sengaja hilang. Hilang. Kenapa nggak hilang lebih awal atau nanti? Harus hilang sekarang. Jege, kamu nggak mau pinjamkan, kan? Kamu sengaja buat alasan bohongin. Bukan begitu, kamu salah paham. Ani, lihat ini deh. Ini adalah data pamanku. Dia pernah beli mobil di dealer ini. Lebih mahal daripada mobilku. Gunakan datanya. Seharusnya bisa juga. Sekarang Wang Hon dan Duan Peng belum kayaknya dia takut sama auranya Duan Peng yang menakutkan. Aku harus sedikit memperkerus. Ada masalah APA? Ini foto pamanku. Keren kan? Kamu gunakan datanya. Jadi VIP pasti efektif. YK, Brown. Brode sudah baik, bawa data yang lebih hebat. Apalagi yang kamu ragukan? Kamu nggak mungkin mau mundur, kan? Ngomong apa sih? Bro Hun. Anak kaya, keluarganya tajir banget. Mana mungkin ingkar janji, kan Bro Hun? Benar kan? Diangkat. Gunakan data ini untuk pinjaman. Nanti tunggu ID Hanze selesai, kita tutup kekurangan pinjaman. Teman-teman. Besok 9 kumpul dealer mobil, ambil mobil. Wah. Baik, baik, baik. Xiaoze. Wang Sun pakai cara khusus, gunakan nomor ID Duan Peng ajukan pinjaman 30 juta. Sudah masuk rekening. Wang Sun sama seperti kehidupan sebelumnya. Demi memuaskan rasa bangga konyol. Dia membelikan mobil untuk semua teman sekelas. Hitung harga mobil-mobil itu. Sekarang dia seharusnya cuma punya sisa di bawah 2 juta. Aku harus menambah tekanan, biar dia keluarkan 2 juta terakhir itu juga. Dia bayar hutang besar 3 juta kepada Duan Peng. Terima kasih Wang Xiao atas dukunganmu. Tunggu saja. Diam. Mobil-mobil di sekolah ini milik siapa? Cepat pergi dari sini. Kenapa? Semua diam. Sekarang seluruh internet menyebarkan tentang siswa sekolah kita. Boros dan suka pamer, tidak fokus belajar. Lihatlah kalian. Masihkah seperti siswa? Hanze, kamu awasi mereka. Suruh mereka pindahkan mobilnya. Kalau tidak pindah, langsung urus keluar dari sekolah. Biar kita cari tempat sendiri. Sekolah ada tempat parkir. Kenapa nggak boleh parkir? Iya benar. Di luar, parkiran hitungnya harga mobil. Kalau mobil kita parkir sebulan, itu kan bisa jutaan. Siapa yang sanggup bayar? Keluarga saya keluarga biasa. Mana ada uang buat bayar parkir semahal itu? Kak Sun. Jangan cuma tahu beli mobil, nggak pikirin biaya lainnya. Atau Kamu tanggung saja biaya parkir teman-teman. Hanze, kenapa pembimbing minta urus hal ini? Apa kamu unggah foto ke internet? Sengaja bikin masalah sama kami? Iya. 11. Pasti kamu bocorin rahasia. Kamu mata-mata sekolah, pengkhianat. Hari ini kita habisi kamu. Berhenti. Berhenti. Hanze, belum boleh bertindak. Utang 30 juta masih bergantung padanya. Sudahlah, kita semua teman sekelas. Hanze itu ketua kelas, wajar kalau dosen suruh dia urus ini. Sunga, kamu baik hati. Hanze, kali ini aku maafkan kamu. Berani lapor lagi. Aku putus sama kamu. Shin Qingyue. Kamu tahu aku adalah pacarmu. Hari ini. Hampir melayang ke Samudera Pasifik. Terima kasih sudah bantu menjelaskan. Neiman. Biaya parkir ini memang masalah sulit. Wang Sun. Anda berpengalaman.
Pasti ada cara yang lebih baik. Ksa. Bagaimana jika Anda bayar biaya parkir semua, supaya semua orang benar, Sun? Kamu beli 20-an mobil mewah dalam sekali beli, tidak berkedip sedikit pun. Biaya parkir hanya puluhan ribu ini bukan sepele ya? Xun, tolong aku. Pendapatan setahun sekeluarga kami tidak cukup beli sebuah roda mobil. Kalau saya harus bayar biaya parkir semahal ini, gila, ini bisa bikin saya terbunuh. Sun, jadilah orang baik lagi. Bantu kami bayarkan biaya parkir ya. Tolonglah, kumohon padamu. Awalnya mau simpan 2 juta ini untuk gaya hidup anak orang kaya, cari cewek. Sekarang tampaknya tidak bisa. Kalau tidak keluar uang ini, semua image yang sudah saya bangun akan hancur. Ksa. Ada nggak? Cari di laci itu. Bukan kamu. Kalian lagi ngapain? Broze, KTP hilang bukan perkara kecil, jadi repot. Aku sama King Yue bantu cariin. Kalau udah ketemu KTP MU, langsung aku pakai buat pinjaman, nutup lubang 3 miliar itu. Makasih kalian. Ya udah, lanjut cari aja. Mereka sudah dapat pinjaman, masih mau pakai identitas saya. Lebih baik segera dimusnahkan. Dege, ini kamu kurang baik. Cari identitas, ternyata ada di kamu. Kamu ambil identitas saya buat apa? Balikin. Hanze, jangan berpikiran macam-macam. Kamu suka teledor, barang sepenting identitas. Biar saya yang simpan. Ya, identitas sudah ditemukan, itu bagus, biar UR simpan aja buat kamu. Oke, Kita pergi dulu. Kamu istirahat dulu. kita pergi. Bagus, dapat KTP Hanze. Dengan kualifikasi keluarganya, mungkin pinjaman disetujui lebih dari 30 juta. Bagus sekali. Cepat ajukan. Kenapa ini tidak disetujui? Coba lagi. Bapak Hanze, kartu kredit nomor akhir 9980 Anda menunggak 1 bulan. Utang saat ini 50.000 yuan. Ini uang yang dihabiskan Shen Qingyue untuk beli barang mewah. Di kehidupan sebelumnya, saya lunasin dalam waktu kurang dari seminggu. Kali ini saya sengaja tak melunasi. Saya memang ingin jadi orang yang tidak dipercaya. Sekalipun kalian mengambil KTP saya, tetap tak bisa pinjam uang. Wang Sun, saya penasaran bagaimana kamu akan menjebakku. Hello. Hanze, kenapa kartu kreditmu terlambat dan kamu masuk daftar orang yang tidak dipercaya? Karena tidak punya uang, makanya terlambat. Jadi orang yang tidak dipercaya tidak ada hubungannya denganmu? Kamu mau ambil KTP saya dan mengajukan pinjaman, itu melanggar hukum. Bukan, itu Zeke, aku cuma peduli padamu. Wang Sun, hari bahagiamu juga seharusnya berakhir. Hitung-hitung waktunya. Duan Peng seharusnya juga sudah menerima. Peasant penajahan, Ken Wang Sun, nikmati kemarahan Duan Peng. Ini baru permulaan. Yang kamu utang padaku. Akan kubuat kamu bayar kembali dengan bunga. Siapa yang bisa jelaskan ini padaku? Yang 30 juta nota penagihan ini, bagaimana ceritanya kapan saya mengambil pinjaman ini? Pinjaman ini dari bank kita yang memberikan pinjaman. Uangnya tidak sampai tetapi nota penagihan sampai. Jadi siapa yang menghabiskan uang ini? Bang Peng, kami juga tidak tahu. Akhir-akhir ini Anda tidak melakukan bisnis pinjaman apapun. Bang salah Bang Peng? Salah. Puluhan juta surat tagihan, Bang salah, puluhan juta untuk bunga 2 sen. Ini lebih tinggi dari sebelumnya. Sekumpulan otak babi. Kalian otak babi murni. Periksa untuk saya. Peng, ada email anonim di komputer Anda. Di dalamnya, sepertinya ada sesuatu. Hebat kamu, Wang Sun. Berani menggunakan informasi identitas saya, mengambil 30 juta saya. Kumpulkan semua orang untuk saya. Temukan Wang Sun ini untuk saya.
Saya akan membuat dia tahu. Sentuh uang dapeng. Apa akibatnya? Ini pengge. Yu. Bukankah ini ketua kelas kita? Tak penuhin janji juga datang sekolah ya? Benar, memang. Kupikir si penunggak utang gak berani keluar rumah. Kudengar ketua kelas kartu kreditnya belum bisa dibayar. Masih bisa bayar uang sekolah, ya? Jangan sampai nanti diusir sekolah. Si Hanze tidak dapat dipercaya, bikin saya tidak bisa pinjam uang. Hari ini harus mempermalukan dia. Bikin dia balikin uang 50.000. Sudah selesai bicara? Kalau sudah saya mau pulang. Siapa bilang kamu boleh pergi? Hanze, apa kamu menghadapi kesulitan? Kenapa jadi orang yang tidak dapat dipercaya? Kamu begini, bagaimana dengan hidup ke depan? Bukan kamu yang kena imbas, tapi orang di sekitarmu. Kamu nggak tahu kemana 50.000 ini pergi? Beli kosmetikmu, aku nggak akan dipercaya. Jangan sok suci. Kamu ngomong ngawur apa? Itu kamu yang mau beliin. Sekarang gak punya uang nyalahin aku, benar-benar salah lihat. Hanze, kalau kamu gak mau bayar, jangan salahkan kalau gak berbelas kasih. Berhenti omong kosong. Berani memfitnah kami di Qingyue. Kamu cari mati. Tangkap dia. Lepesan. Hahaha. Cari mati. Siapa yang namanya Wang Sun? Keluar kamu. Siapa yang namanya Wang Sun? Keluar sini. Kalian pasti habis kali ini. Mau nakut-nakutin siapa? Enggak tahu dari mana dapat aktor bayaran pura-pura jadi gangster. Ide segoblok ini cuma Hande yang bisa mikir. Kalian semua. Gak semua orang kalian boleh terima uangnya. Wang Hon itu anak sulung keluarga Wang. Ganggu dia dan siap-siap masuk penjara. Dia bilang keluarga Wang? Pernah dengar? Penjapal terbesar di Jiang Chengmana ada yang bermarga Wang. Kamu pikir aku main-main, ya? Siapa Wang Zhon? Berdiri sini. Yang lain pergi semua. Ini foto paman dari ibu. Keren, kan? Hanze, tak disangka kamu masih seperti ini. Demi perhatian, kamu suruh paman dari ibumu berpura-pura bersamamu. Kamu mau bilang apa terserah. Tunggu bentar. Paman. Hanze, berani sekali kamu menipuku. Aku adalah Wang Sun. Ada apa? Ngapain teriak-teriak? Ada apa? Ngapain teriak-teriak? Kamu Wang Sun ya? Iya. Anak ini kelihatannya bodoh. Merencanakan penipuan pinjaman yang rumit. Jangan-jangan ada orang di belakangnya. Sudah cukup melihatnya? Umurmu udah berapa masih sok jadi abang besar? Cepat cari panti jompo, nikmati hidup lebih baik. Kamu tahu siapa aku? Berani ngomong begitu sama aku. Aktor yang kamu cari, Hanze, cukup berdedikasi. Tapi semuanya kayak kamu, bagus di luar doang, gak berguna. Lanjutkan saja cari masalah. Nanti nangis gimana? Aku mulai di jalanan dari umur 14. Belum ada yang tidak hormat padaku seperti ini. Cukup mirip. Jangan pukul. Pukul lebih keras.
Paman, jangan pukul. Benar-benar bukan aku yang sengaja menggunakan identitasmu buat pinjaman. Aku disuruh orang buat melakukan itu. Siapa pamanmu? Aku beri kamu kesempatan. Ayo. Katakan. Siapa orang di belakangmu? Bukan aku. Itu Hanze, dia yang menyuruh saya melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu jelaskan dengan jelas. Sebenarnya ini bagaimana? Saya mau pergi ke dealer mobil. Mengurus VIP. Hanze, si lucu, bilang kalau kartu identitasnya hilang. Jadi dia berikan data Anda kepada saya. Benar, Hanze membawa data pamannya, bisa dipakai, semua teman sekelas dengar. Hande membawa banyak data, memaksa Sun Ge memakainya, bisa bersaksi. Ini Hanze yang sengaja menjebak Sun Ge. Anak muda, apa yang kamu katakan? Kakak, kamu bilang ini. Saya tidak tahu kamu siapa. Tidak kenal kamu. Bagaimana mungkin mengambil datamu dan berpura-pura jadi pamanku? Kalian bilang saya ambil data kakak besar untuk sesuatu. Kalian punya bukti, video, atau rekam? Ada rekaman suara? Di kehidupan sebelumnya, kalian menyakiti. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian menebus 100 kali lipat. Aku punya buktinya. Apa bukti yang kamu punya, King Yu? Cepat tunjukkan pada kakak. Ini data paman saya. Dia juga beli mobil di sana. 4S Showroom. Dan mobilnya lebih mahal dari pakai data beliau. Harusnya juga bisa kalau begitu. Hanze, jelas-jelas kamu sengaja ingin mencelakai kakak Duan. Masih ada yang mau kamu katakan? Anak ini, 30 juta ini apa kamu yang buat kacau, ya? Tidak menyangka soal Shen King Yu ini. Ternyata waktu itu masih sempat rekam video. Ini jadi masalah. Saat itu aku merasa caramu agak aneh. Hanya rekam video saja, tak disangka berguna. Hanze, sebelumnya aku sangat peduli padamu. Kau malah menjebakku, nah terimalah akibatnya. Kakak Duan, aku benar-benar memberikannya saat itu. Informasi ini dari pamanku. Boka. Sampai sekarang masih bohong ya? Kalau nggak kasih pelajaran. Kayaknya kamu masih nggak ngerti ya? Pegang dia. Bang Duan, dengarkan penjelasan saya, bukan seperti yang kamu pikirkan. Sekarang masih mau ngomong apa? Isi ponsel King Yu itu bukti terbaik. Nah sekarang beres deh, mau urus kamu. Nggak usah turun tangan. Nanti setelah kamu mati, harta keluargamu. Saya bisa cari cara untuk dapatkan. Serahkan tangannya padaku. Anak muda, Danggaya. hari ini akan patahkan tanganmu. Ini hanya bunga, uang pokokmu masih harus kau bayar. Dengar jelaskan. Apakah aku terlahir kembali atau tidak bisa menghindari nasib dipukul mati olehnya? Tunggu sebentar. Kakak Duan, saya punya bukti mereka berbohong. Bos besar di jalanan. Kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Anak buah di bawah. Tidak akan setuju, kan? Apa buktimu? Saya punya video, setelah kamu lihat tahu benar atau salah. Baik. Bukan, kamu terus. Di mana videonya? Hanze, mau berjuang? Ada gunanya? Mau bilang apa lagi? Video King Yue sudah mengungkap semua rencanamu. Apalagi bukti yang kamu punya? Lihat di video pasti tahu. Anak muda, sampai sekarang kamu masih bohong ya? Hari ini kalau aku nggak menyelesaikanmu, aku ganti nama jadi kamu. Lihatlah. Ini dia videonya. Lihat video ini. Apa gunanya informasi pamanmu? Hanze, video kamu dan video saya sama persis. Selain membuktikan kamu ingin menjebak kakak Duan, apa gunanya lagi? Mungkin dia ketakutannya. Tidak mungkinlah. Video yang dia tunjukkan padaku, kenapa suaranya beda dengan yang kamu tunjukkan padaku? Apa guna dokumen paman? Lebih baik pakai dokumen Duan Peng yang bodoh itu. Bisa dapat lebih banyak uang. Kamu pakai video palsu untuk menipuku, ya? Ada apa ini? Kenapa suara di video ini beda dengan suara saya? Paman Fu.
Suruh kamu awasi ponsel Shen Qingyue, salin video, ubah suara jadi Wang Sun, kirim ke saya. Lia ini. Untung saya meminta Paman Fu membobol ponsel Shen Qingyue. Sekarang. Kalian tidak bisa lagi menjelaskannya, kan? Kakak, video saya yang asli, video dia palsu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Ya, video saya asli, video dia pasti palsu. Jangan berdalih lagi, kakak. Video mereka palsu. Sudah cukup. Berantakan sekali. Aku tidak peduli. Sekarang kamu berhutang 30 juta. Sekarang langsung bayar 33 juta. Kakak. Aku cuma ambil 30 juta, bagaimana bisa bayar 33 juta? Anak muda. 3 juta itu namanya bunga. Kamu kira aku buka lembaga amal? Ayo. Pegang dia. Anak kecil, aku tanya sekali lagi. Kamu mau bayar uang ini atau tidak? Pantes. Wang Sun. Dibandingkan penderitaan hidup sebelumnya, kamu masih jauh ketinggalan. Nanti. Kita perlahan-lahan. Aku salah. Sadar salahku. Mulai sekarang jaga jarak dengan Wang Sun. Tidak akan menghiraukannya lagi. Bantu bayar utang Sun Ge dulu. Anggap saja aku pinjam kamu. Aku masih berhutang 50.000 ke bank. Termasuk orang yang tidak bisa dari mana dapatkan 33 juta. Aku tidak peduli. Ambil uang ini. Kalau tidak, aku tidak akan pedulikan kamu lagi. Jika tidak ambil uang ini, aku tidak akan pedulikan kamu. Baik kita putus. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Hanze, setelah bertahun-tahun hubungan, kamu begini? Hubungan. Kamu maksudkan kamu dan dia? Mencuri perasaan J atau? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kalian lakukan selama ini? Sudahlah. Banyak omong. Kasih kamu satu kesempatan terakhir. Mau bayar uang ini enggak? Bang, aku benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Aku bisa cicil bayarnya. Cicil gimana? Aku buka ban ya. Aku cicil buat kamu. Halo ayah ibu. Kalian sudah pulang. Baik, aku akan segera pulang. Di kehidupan sebelumnya, ayah ibu dihukum mati karena aku. Di kehidupan ini akhirnya bisa bertemu mereka lagi. Senangnya. Orang tua Hanze sudah pulang. Karena tidak bisa uang dari Hanze. Aku bisa minta ke orang tuanya. Bocah. Aku nggak punya kesabaran. Kasih kesempatan terakhir. Kamu mau bayar uang ini nggak? Kakak Duan, kasih waktu 1 bulan. Aku janji balikan semua 33 juta itu. 1 bulan. Kamu kira aku buka amal? 1 bulan. Kuma seminggu. Kalau dalam seminggu kamu belum bayar, aku akan buat hidupmu sengsara. Pergi. Xiaoze sudah pulang. Pulang. Ayah. Ada apa? Aduh. Anak ini. Ada masalah, datang padaku. Jangan sakiti anak. Tidak mau yang enak, malah cari masalah ya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepes. Xiaoze. Ayah, ibu. Xiaoze. Kenapa NAK? Wajahmu pucat sekali. Ayah. Apakah ada yang terjadi di sekolah? Tidak ada. Kuma.
Kangen kalian. Anak bodoh, kita baru saja berpisah. Xiaoshe, kamu istirahat dulu di kamar. Ibumu masak iga babi favoritmu. Nanti dipanggil kalau sudah makan. Percayalah. Halo Paman Fu, ada apa? Xiaoze ada masalah. Kamu kena serangan dunia maya. Serangan dunia maya? Hai, semua. Aku nggak mau bilang ini. Tapi sekarang aku tidak punya jalan keluar. Apa yang terjadi? Si penyiar terlihat sedih. Jangan menangis, Kalau ada masalah, ceritakan aja. semuanya gara-gara orang bernama Hanze itu. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Hanya karena Dewi pujaannya sejak kecil memilih aku. Sengaja menjebak dan mencelakai. Berhutang 33 juta. Aku dan Hanze hanya teman biasa. Tapi dia selalu menggangguku. Melihat dekat dengan Sunga, dia menjadi cemburu. Sekarang penagih hutang mengejar kami setiap hari. Aku kehabisan jalan keluar. Jika dalam 3 hari tidak dibayar, aku dan King Yu dijual ke utara Myanmar oleh penagih hutang. Mohon kalian, bantu kami. Luka seperti ini bukan manusia. Hanze terlalu kejam. Ada yang tahu Han De itu siapa? Wang Sun, kamu pikir aku akan terdesak seperti kehidupan sebelumnya? Karena ingin main opini publik, aku akan bermain dengan senang hati. Paman Fu, Hayozawa. aku ingin meminta bantuanmu. Dapatkan informasi tentang saya di ponsel orang tua. Apakah semuanya terblokir? Ini tidak sulit bagi saya. Tapi sekarang perundungan siber merajalela. Kamu yakin bisa mengatasinya? Aku sudah dewasa. Tidak ingin mereka mengkhawatirkanku. Baiklah. Aku akan mengurusnya. Oza, kami pulang setelah jalan-jalan. Kamu usir kita lagi. Napas kami belum teratur. Ayah, ibu. Bukannya aku dapat penghargaan kreatif terbaik di sekolah? Liburan 10 hari ke Eropa. Semuanya sudah termasuk. Kamu dan ayah bisa sekaligus refreshing. Hadiah yang begitu berharga. Ini adalah acara yang diadakan bersama oleh sekolah dan banyak perusahaan besar. Kalau nggak ikut, hangus. Baiklah. Di rumah jaga diri baik-baik, kurangin pesan makanan. Ibu, ayah. Tenang aja. Saya tahu. Pergi dulu. Jaga-jaga ya. Pelan-pelan ya. Tentu saja. Wang Sun, caramu masih rendah seperti biasa. Mau pakai cara begini? Menakut-nakuti orang tuaku untuk bayar utangmu. Sayangnya, aku sudah kirim orang tuaku ke luar negeri. Lanjutkan saja. Setiap langkahmu akan tercatat. Menunggu waktu yang tepat. Aku pasti membuatmu bayar mahal. Sepertinya dia yang menjebak teman sendiri. Orang yang punya utang lintah darat. Dengar-dengar dia juga tukang ngemplang, kartu kredit pun nggak bisa bayar. Han De, berani-beraninya kamu ke sekolah. Minger. Sekiren. Rasanya kamu perlu diajari. Kekenaken. Mau cari masalah. Berani. Kalian sedang apa? Mundur semua. Apa yang kalian mau? Aduh Ibu Li,
Orang ini menjebak Wang Sun dengan utang lebih dari 30 juta. Seluruh internet mengecamnya. Sudah cukup, jangan bicara. Hal-hal di internet sulit dibedakan kebenarannya. Tapi di kampus saya, tidak akan saya izinkan ada perundungan apapun. Cukup, kembalilah ke kelasmu segera. Cepat pergi. Ikuti saya ke kantor. Hanze. Akhir-akhir ini, gosip tentangmu di internet sangat ramai. Pimpinan sekolah sudah menanyakan masalah ini. Pak Li. Semua itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Wang Sun untuk menghindari utang. Saya tidak tahu kebenaran masalah ini. Namun situasinya saat ini tidak menguntungkan bagi kamu. Pihak sekolah memutuskan untuk mempertimbangkan keselamatanmu. Kamu diizinkan libur seminggu. Tunggu sampai masalah selesai baru kamu kembali. Mengerti. Terima kasih, Pak Li. Silakan pergi. Aduh, dikeluarkan dari sekolah. Sekarang seluruh internet membicarakanmu, bagaimana rasanya? Hanze, jangan keras kepala begitu. Perlu bantu balikin 33 juta untuk Sunga. Tambah 5 juta sebagai kompensasi moral untuk kami. Kita bisa memberitahu semua orang di ruang siaran langsung bahwa kamu sudah menyadari kesalahanmu. Dan kami memaafkanmu, sehingga perundungan akan berhenti. Jangan mimpi. Hanze, jangan tidak tahu diuntung. Kamu tahu berapa orang ingin menghabisimu sekarang. Biarkan datang, aku hadapi. Kamu punya keberuntungan bagus. Orang tua kamu bepergian. Kalau enggak, aku akan bereskan mereka semua. Keluargamu akan ikut kena. Coba saja kalau berani. Hanze, aku bilang jangan gila. Gila. Dengar, Hanze, aku masih punya banyak yang belum kuungkap, tunggu saja. Mengancam orang tuaku. Wang Sun. Kamu baru saja memberi aku alat untuk melawanmu. Halo, Paman Fu. Xiao Ze, kabar baik nih. Saya kumpulkan semua bukti fitnah dari Wang Zon. Mau diumumkan sekarang? Pak Fu. Jangan buru-buru diumumkan, biar mereka senang dulu. Yakin kamu? Situasi sekarang buruk buat kamu. Sekolah menyuruh kamu berhenti sementara. Saya khawatir situasinya. Semakin hari semakin buruk. Biarkan mereka lebih memperhatikan dan merasa kasihan. Begitu. Nanti serang balik akan lebih parah. Oke. Karena kamu punya rencana, aku tidak akan memaksakan. Tapi ya, Kamu harus hati-hati ya. Tetap berhubungan dengan saya. Pak Fu, saya pasti. keluarga, saya pergi menemui Hanze untuk bicara dengannya dan membuatnya mengakui kesalahannya. Tebak apa yang terjadi? Hande bersikap buruk dan melukai dengan kekerasan. Lihat wajahku ini. Menakutkan, aku saat itu ada di tempat kejadian. Hanze berubah jadi orang lain, gila-gilaan menyerangku. Kalau Sun Ge tak melindungiku, mungkin aku sudah. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku sudah cukup sabar padanya, aku hanya ingin dia bertanggung jawab. Tidak mengira dia membalas kebaikanku dengan kekerasan. Hande berutang tak membayar malah memukul orang. Maziaraka Magasin Camp, Orange Pertigny. Segera lapor polisi, ini jelas sengaja melukai orang. Inilah wajah aslinya, lihat saja. Dia langsung memukul orang tanpa alasan. Tatapannya sangat menakutkan. Rasanya dia bisa membunuh kapan. Orang seperti ini berbahaya, harus ditangkap. Tunggu, Apayang Kuliaini. bukankah di kompleks Cuilak? Aku tinggal di dekat sana. Nomor rumahnya 500, kita kerjasama untuk menemukannya. Buat dia membayar. Tunggu. Jangan begitu. Meskipun Hanze memang salah, kita tidak bisa membalas dengan kekerasan. Jangan pergi untuk mengganggunya, apalagi bertindak ekstrim. Ya, semuanya tenang. Kita percaya pada hukum. Gunakan cara sesuai menyelesaikan masalah. Saya tidak ingin memperbesar masalah ini. Saya hanya ingin Hanze mengakui tanggung jawab kejadian ini. Agar dia tahu kesalahannya sendiri. Dukung saya. Jangan melakukan tindakan yang berlebihan. Terima kasih. Terima kasih kiriman hati kecilnya. Terima kasih semuanya. Seperti yang saya duga. Mulai membeberkan alamat saya. Wang Sun. Trikmu. Masih kuno seperti biasa.
Halo. Paman Fu, ini saya. Bukti yang sudah disiapkan. Bisa siap untuk dirilis. Terima kasih, hadiah dari keluarga. Duan Peng. Kenapa menelepon sekarang? Angkat, terima panggilan, tunjukkan korban, dapatkan simpati. Mungkin bisa dapat hadiah lebih banyak. Wang Sun, sampai kapan kamu mau bersembunyi? Kapan kamu mau bayar hutangmu pada saya? Tuan Duan, tolong jangan marah. Beri beberapa hari lagi, saya mengumpulkan uangnya. Mengumpulkan uang? Uang apa? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu livestream nangis. Cuma tidak mau balikin uangku. Pak Duan, beri saya beberapa hari lagi. Apa yang harus ditoleransi? Waktu 1 minggu sudah habis. Besok aku akan datang ke rumahmu. Kalau kamu masih tidak bisa membayar, jangan salahkan aku kalau aku tega. Siapa yang bicara sekeras ini? Apakah itu rentenir? Tenang, mendukungmu. Keluargaku, maaf ya. Aku benar-benar tidak ingin membuat kalian khawatir. Yang barusan meneleponku itu Hanze. Orang menjebakku pinjam uang rentenir. Besok dia akan datang ke kita, tapi aku tidak punya uang sebanyak itu untuk membayarnya. Kak Sun, jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Ini bukan salahmu. Ini semua gara-gara Hanze. Hanzi ini keterlaluan. Menyakiti orang sampai begini. Bro, j'entends. Kita akan membantu kamu. Terima kasih semuanya. Benar-benar tidak menyangka, kalian semua mendukung dan mengerti saya. Ini semua adalah ulah Hanze. Terima kasih banyak semuanya. Para netizen sangat murah hati. Kirim hadiah, bantu Streamer bayar utang. Bikin si Hanze marah. Ada yang cari Hande belum? Bro yang cari masalah sama dia, ada yang siaran langsung nggak? Udah kasih pelajaran gimana? Dialah orangnya yang menjebak teman sekelas. Hanse. Masih berani keluyuran. Kalau berani, bayar utang dong. Lihat video online. Kamu bikin Wang Sun pinjam rentenir dan mukul orang. Gak bersalah? Jangan kira diam aja, masalah ini bakal lewat. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Tunggu lihat postingan ini. Ada APA? Semua Wang Sun di siaran langsung bohong. Di sini ada buktinya. Wang Sun pinjam uang buat beli mobil mewah, tapi malah menyalahkan Hande. Ada juga rekaman ini. Wang Sun dengan perempuan itu mengantam Hande. Kita hampir tertipu. Wang Sun. Kamu mengendalikan opini publik sembarangan. Sekarang. Saatnya berbalik. Aku hanya ingin dia bertanggung jawab. Tak kusangka dia membalas kebaikanku dengan kekerasan. Pembawa acara, melihat kejadianmu dan merasa simpati. Ingin menyumbang bantu melunasi utang. Dapatkah kamu memberitahuku alamat lengkapmu? Terima kasih kepada kakak pejuang keadilan yang mengirim 100 karnaval. Anda benar-benar membawa bantuan yang tidak terduga. Ini ikan besar, cepat beritahu dia alamatnya. Pejuang keadilan, terima kasih atas perhatian Anda. Saya tinggal di Taman Lijing, Blok 12, nomor 3001 di sisi timur kota. Selamat datang kapan saja. Selamat datang untuk menonton video ini. Ada Scandal. Ada plot twist. Ternyata Hande korban. Saya selesai melihat bukti dari akun pejuang keadilan. Si penyiar ini ternyata menyebarkan fitnah dan menjebak Hande. Bikin aku marah. Host bocorin alamatnya sendiri. Aku bakal ke sana cari dia buat hitung-hitungan. Penipu, masih pura-pura jadi korban. Balikin semua hadiah yang udah dihabisin. Teman-teman kalian jangan sampai terbawa suasana, ini semua video palsu yang dibuat jahat sama Hanze. Video palsu. Rekaman percakapan lengkapnya kan ada. Ada yang lapor ke polisi atas tuduhan penipuan, dia panik gak bisa pura-pura lagi. Matikan siaran langsungnya. Hanze, kamu benar-benar kejam. Semua di internet mengutuk kita, meminta mengembalikan uang. Apa harus kita lakukan? Biarkan. Uangnya sudah di tangan. Pindah, ganti nama, mulai lagi. Ayo pergi.
Tolong, tolong. Kalian siapa? Tolong, tolong. Kamu pikir aku ini vegetarian? Mau kabur ya? Tuan Duan, salah paham. Jangan banyak bicara. Kapan bayar 33 juta yang kamu utang? Pak Duan, saya mengumpulkan uang. Saya memulai streaming dan segera punya uang. Kalian anggap saya bodoh, ya? Pikir saya tidak online, ya? Wah, kalian cukup pandai berakting. Setelah meminjam uang saya dengan malah bilang Hande yang menjebak. Bro Duan, video ini diedit orang jahat. Jangan banyak bicara. Kartu banknya mana? Keluarkan dong. Cek uang di dalamnya. Baik. Hanya ada 50.000 di kartu Tuan Duan. 50.000. Kamu main-main ya? Ayo. Potong jarinya untukku. Tuan Duan, jangan gegabah. Punya cara untuk bayar utang. Bayar uang apaan? 33 juta. Kamu anggap 33 rupiah ya? Bang Duan jangan kalahin. Dia bisa bayar, dia putra sulung keluarga Wang. Putra sulung keluarga Wang. Putra sulung keluarga Wang yang mana? Bang Sun, jangan keras kepala. Telepon ayahmu, 33 juta buat dia hanya uang jajan. Berbicara. Berpura-pura bodoh saat ini. Datang. Kirimkan dia padaku. Potong ginjalku. Jangan ambil ginjalku. Tidak ada keluarga Wang atau tuan muda. Apa? Bukankah maksud saya? Aku tidak pernah mengatakan kalau aku adalah tuan muda. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Duan. Hanya seorang mahasiswa miskin. Kuliah berkat bantuan orang lain. Takut mereka merendahkan saya. Jadi saya mengarang cerita sebagai orang kaya. Cerita menyumbang 20 juta ke daerah pegunungan? Saya ubah nama penyumbangnya. Menjadi nama saya sendiri. Masih berani pinjam uang dari sebesar 33 juta. Ayo. Bantu angkat tangannya. Hari ini, saya pastikan kamu ingat ini. Pak Duan, saya benar-benar punya cara bayar utang, percayalah. Kamu anggap saya bodoh ya? Mau main trik apa lagi? Uang yang saya pinjam dari Anda. Itu bukan untuk saya sendiri, saya beliin mobil mewah untuk teman-teman. Wah, kamu pura-pura baik, ya? Dapat bantuan untuk pelajar miskin, tapi beliin mobil mewah untuk... Saya cuma ingin mereka kagum pada saya, apa salahnya? Sudah deh. Jika ini benar, bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu tidak akan menipuku atau kabur? Aku, jamin King Yu. Wang Sun, kamu... Apa yang kamu bilang? Wang Sun, kamu gila? Tuan Duan, King Yu cantik dan pandai menyanyi, biarkan dia tinggal beberapa hari. Dalam 3 hari, aku akan bawa uangnya. Oke. Bisa juga. Cegat dia. Gadis ini kulitnya halus. Lebih baik dari gadis-gadis di klub malam. Wang Sun, aku baik padamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Oke. Aku kasih kamu 3 hari. Aku bawa dia dulu pergi. Peganganku lebih erat. Hanze. Semua ini salahmu, kamu tunggu saja. Aku bilang padamu, Wang Sun dijebak oleh Hanze. Bukti-bukti itu pasti palsu. Kurasa itu sengaja. Cemburu sengaja menjebaknya. Aku bilang padamu, ini tidak salah. Kita teman sekelas dengan Hanze. Tapi dia adalah orang yang licik.
Walau tampak keren di luar, tak tahu seberapa busuknya dia di belakang. Iya, aku merasa begitu. Kalian benar-benar penjelit sisha Wang Sun. Permusuhan kehidupan kita sebelumnya juga harus diselesaikan. Aku mohon pada kalian. Tolong bantu aku. Aku tahu mobil kalian, dia gunakan KTP-ku. Untuk pinjaman beli. Apa hubungannya dengan kami? Kamu sendiri yang kasih KTP-nya ke dia. Rasakan sendiri deh. Pabrik keluargaku hampir bangkrut. Pekerja sekarang hampir tidak bisa makan. Tolong bantu aku, kalian jual mobil kalian ya, bantu bayar sebagian. Nanti begitu pabrik jalan lagi. Aku akan menghargai kalian. Bagaimana? Wow. Qui n'a pas pura occasion? Dulu kamu kan pandai berpura-pura? Betul. Setiap hari mengikuti Shen Qingyue kemana-mana. Dan hasilnya, mereka sudah pergi bersama Wang Hon. Tinggal kamu sendirian. Daisini bersikan kekakaun. Tahu ini disebut apa? Ini disebut penurut, yang akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Bukannya aku bilang kamu. Pinjaman 20 juta pun gak bisa bayar. Pura-pura jadi anak kaya. Kamu benar-benar harus mati. Aku mohon kalian. Orang tua dikejar penagih utang. Memaksa mereka bersembunyi. Tolong kalian bantu aku. Ayo jalan. Halo, saya mau melapor. Ada yang beli mobil mewah dengan dana ilegal. Teman-teman, terima kasih datang hari ini. Ada hal penting yang mau dikasih tahu. Kalau ada sesuatu, cepat bilang. Kita mau buru-buru jalan-jalan nih, iya benar. Sebenarnya saya bukan anak orang kaya, saya cuma mahasiswa miskin. Apa maksudmu? Mobil mewah itu dari mana kalau begitu? Uang itu semua dari pinjaman rentenir. Totalnya 33 juta. Sekarang pinjaman jatuh tempo. Beberapa hari lalu, aku diculik bos besar dan hampir mati dipukuli. Lihat ini. Kalau aku gagal melunasi utang tepat waktu, nyawaku terancam. Bisakah kalian jual mobil mewah itu dan bantu aku di masa sulit ini? Nanti kalau aku punya uang, pasti. Tunggu. Apa yang kau omongkan? Kamu bisa salahkan siapa? Iya benar, lagi pula, keluarga saya sudah tahu saya beli mobil mewah. Kalau ini harus dikembalikan padamu, muka saya mau taruh di mana? Kalian sekumpulan tak tahu diuntung. Wow, aktingnya lumayan jago ya. Sampai muntah darah, benar-benar aktor hebat. Kembalikan uangnya, kembalikan duit saya. Saya mohon sama kalian. Saya benar-benar akan mati. Orang-orang jahat itu tidak main-main. Pergisana, Jangan pura occasion. Mangijikan. Kalau tidak beri saya uang, kita mati bersama. Kamu mau ngapain? Kamu gila? Halo, siapa ini? Apa? Mobilku ditarik. Kenapa bisa? Halo. Polisi bilang Mas Rati saya diseret pergi. Katanya itu barang curian dibeli dengan dana ilegal. Polisi juga menelepon saya. Katanya mobil saya terkait pinjaman ilegal. Mobil Wang Sun beli lewat rentenir. Ini dana besar yang sumbernya tidak jelas. Wang Sun, pasti ini ulahmu. Bukan saya, bagaimana? Ngapain pura-pura, ketahuan. Kamu sengaja melaporkan agar mobil dibawa pergi. Selesaikan dokumen untuk jual lagi. Punya rencana bagus ya. Aku bersumpah bukan aku lakukan. Tidak mungkin aku laporkan diriku sendiri. Kokap.
Aku tidak peduli, mobil kita dibawa pergi gara-gara kamu. Kari kara bawa pulang lagi. Wang Xin. Kamu, jangan dekati aku. Haya dia. Jangan pukul, jangan pukul. Aku bisa bantu kamu cari uang lewat pinjaman online. Aku punya jalan. Jangan pukul. Kamu tahu pinjaman online? Pinjaman berbunga tinggi tidak dilindungi hukum. Apa maksudmu? Suku bunga tahunan perusahaan pinjaman online umumnya lebih dari 36%. Menurut ketentuan, pinjaman yang melebihi ini adalah ilegal. Apa hubungannya dengan kita? Jenis pinjaman ini tidak dilindungi hukum. Pinjam uang tanpa harus mengembalikannya. Saya tahu celah di berbagai platform pinjaman dan bisa membantu meminjam uang cepat. Kamu yakin ini legal? Ini tidak legal. Tapi mereka lebih tidak legal. Perusahaan rentenir ini sama sekali tidak mungkin menuntut lewat jalur hukum, karena mereka sendiri juga ilegal. Saya bisa bantu meminjam uang tanpa membayar kembali. Tapi aku mau bagi 50%. Artinya kita tidak hanya bisa mempertahankan mobil kita juga bisa untung. Benar. Kalian harus dengar aku. Bagaimana dengan pinjaman 33 juta itu? Dari mana datangnya? Pinjam dari Duan Peng, bukan pinjaman online. Tak bisa kabur, tapi kalau kalian ikuti aku, kalian bisa dapat uang dan aku bisa bayar utang. Bukankah ini solusi terbaik? Baiklah. Aku bergabung denganmu, tapi jangan membohongi kami. Pak Fu. Oza. Ternyata benar sesuai dugaanmu. Wang Sun sudah tak punya jalan keluar. Dia mulai pinjam uang online lagi. Berutang 33 juta pada Duan Peng. Ini satu-satunya cara dia bisa cepat bayar hutang. Tapi ada kejadian yang tak terduga. Dia pinjam bukan pakai KTP-nya sendiri, melainkan pakai KTP teman sekelasmu. Pinjam uang di berbagai platform online secara berlebihan. Dia licik, mana mungkin pakai KTP-nya sendiri buat pinjam. Dia mau teman-teman ikut terseret masalah, supaya dia gampang kabur nanti. Jadi, apa rencana kamu? Pak Fu, saya butuh bantuan Anda. Ubah izin pinjam online Wang Sun biar dia cuma bisa pinjam di perusahaan milik Duan Peng. Gimana menurut Anda? Ide bagus. Biar mereka saling gigit. Benar. Waspeng. Tidak apa-apa. King Yu bersama saya, kita satu tim. Katakan saja. Jumlah pinjaman di beberapa platform pinjaman online kita tiba-tiba meningkat pesat. Siapa yang meminjam uang itu? Yang meminjam adalah sekelompok mahasiswa. Catatan pinjaman menunjukkan semuanya dari universitas yang sama. Haruskah kita menetapkan batas pinjaman? Benar, Tuan Duan. Mahasiswa miskin. Bagaimana jika mereka meminjam terlalu banyak dan tidak bisa membayar? Tidak apa-apa. Belum ada yang berani tidak bayar uang saya, Duan Peng. Jika memang ada yang tidak membayar, biar dia tahu akibatnya berutang sama saya, Duan Peng. Selesaikan yang berikutnya. Zhao Ming, kasih saya KTP dan ponselmu. Kasih tahu kalian, platform ini limitnya tinggi, dan proses ceknya cepat. Biasanya setengah jam dana cair. Wow, sudah masuk 85 juta. Bos Xin. Luar biasa, kamu memang hebat. Di sini juga sudah masuk 72 juta. Gila sekali. Bos Xin Eba. Bos Xin luar biasa. Bos Sun, saya menarik kembali pandangan saya sebelumnya. Kamu ini jenius finansial, Bos Sun. Sebelumnya, saya salah melihat. Dengan kemampuan ini, kenapa masih ke universitas? Biar saya beritahu kalian, ini cuma hal kecil. Saya kenal beberapa platform lain yang lebih longgar. Kita lakukan selangkah demi selangkah, kalau tidak nanti kena kontrol risiko. Sun, maaf sebelumnya saya salah paham. Kamu selalu jadi bos kami. Sun keren. Sun hebat. Sun luar biasa.
Halo Paman Fu. Xiaoshe. Pemantauan menunjukkan Sun sudah mentransfer uang ke Duan Peng. Apa rencanamu selanjutnya? Saya merapikan semua catatan transaksi Sun, termasuk dia mengajarkan teman-teman menghindari utang online, menghindari tanggung jawab hukum, dan semua catatan obrolan dan video. Duan Peng itu paling benci kalau ada yang usik uangnya. Bukti-bukti ini, kakak Butte dia marah besar. Oke. Tenang saja. Aku akan bantu urus jejaknya. Bank China Everbright. Rekaman obrolan 2 JPG Pratinjau unduh simpan ke stasiun transfer. Akun Wangsun 4 JPG pinjaman Duan Peng MP4 1947 KB tidak Sie Wang Xun Sie Brengsek. Berani-beraninya dia bikin aku, Duan Peng, jadi bodoh. Pengge, ada apa? Lihatlah sendiri. Apa sih yang udah dilakukan Wang Sun? Dalam 1 menit. Aku mau tahu dia ada di mana. Oke. Xun G. Hebat. Hari ini dapat lebih dari 400.000. Untuk hari Hampir selesai. ada urusan, pergi duluan. Jangan terburu-buru, bukankah kita setuju untuk mengoperasikan beberapa platform lagi? Ada janji hari ini, lain kali kita bertemu. Hei Sun, teman ingin berbagi keuntungan. Kamu bilang pinjaman online ini tak perlu dikembalikan? Apa salahnya meminjam lagi? Tidak bisa, meminjam terlalu banyak bisa memicu kontrol risiko. Istirahat dulu beberapa hari. 33 juta sudah diserahkan ke Duan Peng. Utang yang tersisa bukan urusan saya. Aku harus cepat pergi, biarkan mereka sendiri menanggung akibatnya. Hei, Kak Sun. Kenapa buru-buru pergi? Apakah ada masalah di rumah? Kamu nggak mau kabur, kan? Apa yang kamu bicarakan? Kita semua saudara, mana mungkin aku mengkhianati kalian? Iya, benar. Caxin, Jangan Pergi Arini. Bantu Camille Urus Beberapa Plateforme Lagi, ya? Wang Xun. Berani juga kamu, ya? Duan Peng datang, bawa 4 jagoan. Wang Sun kali ini tidak bisa lolos. Saatnya mengakhiri ini. Halo. Aku mau lapor polisi. Masih mau kabur? Uangnya Duan Peng begitu mudah diambil, ya? Tuan Duan. 33 juta itu sudah kuberikan semua pada Anda. Bukankah itu uangku sendiri? Pinjaman online ini bagaimana perhitungannya? Pinjaman online apa? Bukankah Sun bilang pinjaman ilegal ini nggak usah dibayar? Kok di mana-mana ada kamu? Kamu tahu siapa aku? Berani nggak bayar uang Duan Peng? Wang Hon, kamu menipu kami. Kamu bilang platform itu nggak bisa tagih utang? Pak Duan, saya nggak tahu kalau platform itu milik Anda. Jangan banyak omong. Hari ini bayar uangnya atau bayar nyawa? Selesai. Kita harus pergi juga. Hari ini, bayar atau bayar dengan Nuava. Kita lebih banyak, serang saja. Jangan berkelahi. Semua ini karena Wang Sun bilang uang pinjaman tak perlu dikembalikan. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Harus cepat kabur, kalau tidak kita tamat. Mau lari kemana? Tuan Duan, saya tidak berniat lari, saya cuma mau ke toilet. Ayo. Coba bilang apa? Minjam uang lalu kabur, jadikan mereka kambing hitamnya? Bukan seperti itu, Tuan Duan. Minjam uangku mau kabur, jadikan mereka kambing hitam? Tuan Duan. Bukan seperti itu. Apa Yang Bukan? Tuan Duan. Kembalikan semuanya lengkap. Lebih baik jangan main-main. Iya, sudah tahu.
Kalau saya nggak bisa kasih uang, Duan Peng benar-benar akan habisi saya. Saya harus lawan dia. Duan Peng. Kenapa kamu mencarinya? Diamant Bunyoran. Diamant Bunyoran. Membunuh orang. Selesaikan baik-baik. Itu Tuan Duan. Polisi, jangan bergerak. Si Danupeng itu tak berguna. Aku belum sempat menikmati hidup enak. Dia sudah buat masalah. Anggaplah ini kompensasi untukku. Siapa yang mengirim email anonim ini? Isinya ingin menghancurkan Wang Sun, brengsek itu. Titik-titiknya selalu 3. Tanda kutipnya juga dalam bahasa Inggris. Hanze punya kebiasaan seperti ini. Dia yang mengirim email anonim. Hanze mengatur semua ini di belakang. Dia mau memanfaatkan Danupeng untuk menyingkirkan Wang Sun. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir aku ditangkap polisi? Aku kasih tahu, belum ada orang yang bisa menangkapku. PAK Duan. Saya tahu siapa yang merugikanmu. Siapa? Itu Hanze. Lihat. Titik 3 dan kutipnya pakai gaya Inggris. Hanze kalau kirim email, tulis begitu. Hanze itu pekundang. Belikan saya barang sehari-hari. Mau saya pakai keluar rumah. Baik, saya akan pergi sekarang. Kamu curi barang saya ya? Aku tidak. Aku hanya ingin membantu menjaganya. Bahkan kamu juga mengkhianati aku? Lama sekali. Akhirnya bisa ketemu ayah ibu. Halo. Paman Fu. Siode ada masalah, Duan Peng kabur dari polisi. Duan Peng kabur dari kantor polisi. Oke, aku tahu. Aku akan Kamu sekarang di mana? Cepat sembunyi. Dia sudah sangat berbahaya. Kudengar dia bahkan bunuh Shen Qingyue. Aku sekarang ke bandara jemput orang tuaku. Setelah jemput, aku bawa ke pabrik, banyak orang. Duan Peng seharusnya akan waspada. Oke. Hati-hati, aku segera melacak lokasi Duan Peng. Cepat tangkap dia. Baik, aku tahu. Hanze. Apa rasanya enak mainkan perasaanku? Tidak. Ini semua karena Wang Sun, tidak ada hubungannya denganku. Jangan banyak omong. Bukankah email itu kamu yang kirim? Tidak baik, dia menemukannya. Kamu ngapain sih? Tolong. Aku bunuh kamu. Tolong. Hanze. Aku bunuh kamu. Duan Peng. Jangan lawan lagi. Aku sudah lapor polisi. Panggil polisi. Aku hampir mati. Aku masih takut kamu lapor polisi. Sekalipun mati. Aku akan bawa 1 orang bersamaku.
Polisi, jangan bergerak. Akhirnya benar-benar selesai sekarang. Xiao De ada di sini. Ayah, ibu, kalian sudah pulang, terima kasih sudah lelah. Kenapa wajahnya pucat? Apa tidak makan dengan baik? Iya gak apa-apa, akhir-akhir ini aku sibuk belajar. Tenang saja, aku baik-baik saja. Pulang ibu masak aja babi kecap. Oke, baik.